Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Kita mendapati banyak pendapat terkait masalah menyentuh mushaf bagi wanita yang sedang haid. Kali ini kita akan membahas rincian pendapat para ulama tersebut, kemudian menjelaskan bagaimana tarjihnya atau mengkompromikan pendapat yang ada. Insya Allah semoga bermanfaat. Di antara dalil yang dijadikan sandaran dalam masalah menyentuh mushaf Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya Al-Quran adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 77-79. Mayoritas ulama rahimahumullah berpendapat bahwa orang yang berhadas, baik hadas kecil maupun besar, tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quran, berdalil dengan ayat di atas. Mereka menafsirkan ayat tersebut dengan makna tidak boleh menyentuh, yaitu kitab yang ada di Lauhul Mahfuz, kecuali Al-Mutahharun, orang yang disucikan, yaitu malaikat. Demikian tafsir yang dijelaskan para mufassirin, diantaranya Ibnu Abbas, Anas, Mujahid, Ikrimah, Sa'id Ibnu Jubair, Ad-Dahal, dan lain-lain. Penafsiran ini senada dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Abbasa. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang tinggi lagi disucikan, di tangan para penulis, malaikat yang mulia lagi berbakti. Quran Surat Abbasa 13-16. Demikian tafsir yang sangat jeli yang disampaikan Imam Malik dalam kitab Muwatta, sebagaimana dinukil oleh Al-Albani dalam silsilah Huda An-Nur. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan sejumlah kekeliruan pendapat yang melarang menyentuh mushaf Al-Quran bagi orang yang berhadas dan berdalil dengan surat Al-Waqi'ah 77-79. Pertama, bahwasanya surat Al-Waqi'ah adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum hijrah. Dalam surat-surat Makkiyah mementingkan permasalahan pokok agama, usuluddin, di antaranya penetapan tentang tauhid, kehidupan akhirat, kenabian, dan lain-lain. Adapun permasalahan hukum-hukum syariat seperti taharah disebutkan dalam surat Madaniyah, surat yang diturunkan di kota Madinah setelah hijrah. Kedua, Al-Quran belum berbentuk mushaf tak kala turun ayat ini. Begitu pula selama hidup Rasulullah SAW, Al-Quran belum berbentuk mushaf. Al-Quran mulai dibukukan ketika kepemimpinan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketiga, kata al-maknun dalam ayat di atas berarti tersimpan, tertutupi dari pandangan, tidak dijamah oleh tangan manusia. Demikianlah makna yang disampaikan para salaf. Keempat, kata alal mutahharun artinya kecuali orang-orang yang disucikan. Kalau seandainya yang dimaksud adalah orang yang berhadas dilarang menyentuh Al-Quran, maka lafaznya tentu berbunyi al-mutahhirun sebagaimana firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Mutahhirun artinya orang yang bersuci dengan berwudu. Adapun mutahharun artinya orang yang disucikan oleh zat lain, malaikat yang disucikan oleh Allah Ta'ala. At-Tibyan fi Aqsamil Quran 1/140. Dalil selanjutnya yang dijadikan sandaran para ulama yang melarang menyentuh mushaf bagi orang yang sedang berhadas
adalah sebuah hadis dari Amr bin Has bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada penduduk Yaman. Di dalam surat tersebut tertulis, tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Sebagian ulama menilai hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan sandaran dalil. Akan tetapi, ulama hadis semisal Syekh Al-Albani menilainya sahih dalam Al-Irwa 1/158. Taruhlah hadis ini sahih, maka lafaz tahir adalah lafaz yang memiliki banyak makna. Kata tahir memiliki sejumlah arti, di antaranya orang mukmin, orang yang suci dari hadas kecil, orang yang suci dari hadas besar, dan orang yang tubuhnya suci dari najis. Makna tahir tidak boleh ditentukan dengan menunjuk dalam satu makna, kecuali dengan adanya indikasi yang kuat atau qarinah. Syekh Al-Albani rahimahullah menegaskan, makna yang dekat dengan kebenaran, wallahu a'lam, bahwasanya maksud tahir yang disebutkan dalam hadis adalah orang mukmin, baik yang sedang tertimpa hadas besar, kecil, ataupun tubuhnya terkena najis. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin itu tidak najis, muttafaqun alaih. Maksud hadis di atas agar orang-orang musyrik tidak menyentuh Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam hadis. Beliau melarang safar ke negeri kafir dengan membawa Al-Quran. Hadis sahih muttafaqun alaih, Tamamul Minnah halaman 107. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan diperbolehkan bagi orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf. Meskipun demikian, menyentuh mushaf adalah dalam keadaan suci, tentu lebih utama dan lebih mengagungkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.